Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari Rabu tanggal 23 Februari 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Bapak Ibu anggota DKPP RI yang ada di dalam pembacaan putusan ini, saudara-saudara para pihak, pengadu dan teradu yang putusannya akan dibacakan, yang semuanya saya hormati. Selanjutnya kita akan mulai membacakan putusan terhadap 5 perkara, yakni mulai perkara nomor 131/PKS/PKPP /Romawi 9/2023, teradu Bendahara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dan perkara nomor 134/PKS/DKPP /Romawi 12/2023, teradunya Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak. Lalu perkara nomor 138/PKS/DKPP /Romawi 12/2023, teradu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar. Dan perkara nomor 140/PKS/DKPP /Romawi 12/2023, teradu anggota Badan Pengawas, saya ulangi, 138 tadi ya, 140, teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua KPU Sumatera Utara, dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara. Dan yang terakhir yang akan kita bacakan nanti adalah perkara nomor 143/PKS/DKPP /Romawi 12/2023, teradu Ketua dan anggota Bawaslu RI, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan anggota Bawaslu Kota Palembang. Untuk perkara nomor 131/PKS/DKPP /Romawi 9/2023, putusan akan dibacakan oleh anggota majelis Yang Mulia Bapak Muhammad Tio Aliansah dan Yang Mulia Bapak Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 131/PKI/DKPP /11 Romawi 2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 163/P/L/DKPP /11 Romawi 2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 131/PKE/DKPP /11 Romawi 2023, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu, 1.1 pengadu, nama Harapan Bawaslu, pekerjaan dosen, alamat Hilizi Hono, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu, 1. Nama Ahmad Firdaus Nasution, jabatan staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, alamat Jalan H. Adam Malik, nomor 193, C. Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Ferry Mulia Siagian, jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, alamat Jalan, saya ulangi, alamat dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Ampliantus Wau, jabatan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, alamat Hilio
Ponaluo, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nia Selatan, selanjutnya disebut sebagai Teradu 3. 4. Nama Ahmad Sidri Nasution, jabatan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Teradu 4. Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 selanjutnya disebut para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, membaca jawaban tertulis para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para teradu, mendengar keterangan saksi teradu, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terhadap dalil aduan pengadu yang pada pokoknya menyatakan para teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan sengaja melakukan penyalahgunaan wewenang, abuse of power, menghilangkan hak-hak konstitusional fundamental dengan tidak membayarkan hak-hak pekerjaan, hak-hak perjalanan dinas milik pengadu dalam rangka menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan tahun 2020 dan 2021 di Mahkamah Konstitusi, serta sidang DKPP di Medan pada tanggal 25 September 2021. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengadu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Nia Selatan periode 2018-2023 berdasarkan surat tugas nomor 2 dan seterusnya dan nomor 21 dan seterusnya, bahwa benar pengadu melaksanakan dinas dalam rangka menghadiri undangan pemeriksaan perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan tahun 2020 sebagai pihak terkait dan menghadiri sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dan penyerahan alat bukti tambahan pada perkara Aqua yang dilaksanakan pada 1 Maret 2020 di lantai 4 ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, nomor ST21 dan seterusnya bahwa teradu benar melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri sidang DKPP sebagai pihak terkait di Medan. Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, teradu telah mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan haknya berupa uang tiket pesawat, uang transport bandara, uang penginapan, dan uang harian yang dipinjam terlebih dahulu oleh pengadu melalui bank /pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada teradu. Video bukti P4 sampai dengan P12, bahwa teradu 1 merupakan bendahara pengeluaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sampai bulan Oktober 2022. Terungkap fakta, pengadu telah bolak-balik melaporkan pembayaran uang dinas yang belum dibayarkan kepada teradu 2 sebagaimana bukti P7 sampai dengan P9. Teradu 2 kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan 3 kali rapat Zoom meeting, yakni pada tanggal 1, 4, dan 14 September 2023, dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk pengadu untuk menyelesaikan permasalahan tidak terbayarkannya SPPD pengadu. Namun rapat tersebut belum mendapat menyelesaikan permasalahan sebelum terbayarkannya SPPD pengadu. Kemudian pada tanggal 19 September 2023, pengadu kembali menyorati Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui surat nomor 03 dan seterusnya, perihal tindak lanjut surat Sekjen Bawaslu Republik Indonesia nomor 1690 dan seterusnya, tanggal 15 September 2023, yang berisikan usulan merevisi DIPA tahun 2023 agar teradu 2 berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI dan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan disertai surat pernyataan KPA untuk bertanggung jawab atas tunggakan pembayaran, sehingga atas tunggakan tersebut dapat dicatat pada lampiran 4 DIPA revisi. Namun sampai dengan sidang DKPP dilaksanakan, belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh teradu 2. Sampai dengan sidang pemeriksaan selesai, para pihak juga tidak mengetahui berapa jumlah pasti uang perjalanan dinas yang belum dibayarkan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tahun anggaran 2021 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan yang menjadi pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK adalah Murniati Daci dan bendahara pengeluaran pembantu dalam kurung BPP adalah Kemurahan Zebua.
bahwa sidang PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan nomor perkara 59 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 adalah rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan anggaran perjalanan dinas bersumber dari anggaran hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Nia Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 dan seterusnya, Pasal 38 Ayat 1, Panwas Kabupaten Kota menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari pemerintah Kabupaten Kota untuk melaksanakan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di mana pembayaran perjalanan dinas pengadu merupakan kewenangan dan kewajiban pada pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran Bawaslu Kabupaten Nia Selatan. Pihak terkait Murniati Daci merupakan mantan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan tahun 2021 mengungkapkan bahwa berkenaan pembayaran perjalanan dinas pengadu tidak dapat dibayarkan karena dana hibah Pilkada Kabupaten Nia Selatan tahun 2020 telah habis sehingga tidak dapat direalisasikan. Terkait dengan perjalanan dinas pengadu menghadiri sidang di KPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 dan seterusnya tentang tata cara pelaksanaan dalam rangka tahapan pemilu pasal 5 ayat 2. Alokasi anggaran disediakan di Bawaslu Provinsi. Terkait dengan dokumen SPPD milik pengadu yang dinyatakan hilang oleh para teradu sehingga tidak dapat dibayarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terungkap fakta bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, berkas SPPD pengadu diterima oleh teradu 3 dari mantan BPP Bawaslu Kabupaten Nia Selatan atas nama Kelurahan Sibua. Selanjutnya, dokumen SPPD tersebut dikirim oleh teradu 3 kepada teradu 1 dan kemudian oleh teradu 1 diteruskan kepada teradu 4 agar dikonfirmasi kepada pengadu. Pada tanggal 1 September 2023, teradu 4 mengirimkan dokumen SPPD tersebut melalui WhatsApp untuk diperiksa oleh pengadu. Teradu 4 menyatakan apabila dokumen SPPD pengadu telah lengkap, maka teradu 4 akan menghubungi Murniati Daki selaku mantan Kasek Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, video bukti P3. Fakta lain terungkap bahwa setelah pemeriksaan sidang DKPP pertama, tanggal 15 Desember 2023, teradu 2 membentuk tim penelusuran fakta mengenai biaya perjalanan dinas pengadu yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran 2021. Tanggal 2 Januari 2024, tim penelusuran meminta keterangan kepada teradu 1 terkait dengan buku kas umum dalam kurung BKU Bawaslu Kabupaten Nia Selatan tahun 2021. Berdasarkan hasil konsultasi ke KPPN Medan 1, teradu 2 dan tim penelusuran melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait Murniati Daki, Kelurahan Sibua, dan teradu 3. Bahwa hasil klarifikasi dari pihak terkait Kelurahan Sibua selaku mantan bendahara pengeluaran pembantu BKU Kabupaten Nia Selatan diupload tahun 2021 melalui link yang dikirimkan oleh tim keuangan Bawaslu Sumatera Utara, sehingga pada tanggal 16 Januari 2023, teradu 2 meminta teradu 1 yang mempunyai akses untuk membuka Google Drive melalui email keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan BKU dari bulan Januari sampai dengan April 2021. Bahwa setelah diperiksa, ditemukan adanya transaksi pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor buku kas umum 0000204 dengan urean dibayarkan kepada Harapan Bawulu dalam kurung pengadu. Biaya perjalanan dinas tanggal 14 sampai dengan 17 Januari dengan nomor SPT 900 dan seterusnya. Perihal konsultasi konsul telah dibukukan senilai Rp5.446.000. Ditemukan juga 2 dokumen surat pertanggungjawaban atau SPJ, surat perjalanan dinas milik pengadu yang telah lengkap namun tidak tercatat pada BKU, yakni pertama, perjalanan dinas dengan SPT nomor 900 dan seterusnya dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp11.530.950. Ulang, Rp11.530.905. Dan kedua, perjalanan dinas dengan
ST nomor 900 dan seterusnya dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp6.864.800. Berdasarkan uraian bukti dan fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa tindakan para teradu yang tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan pengadu, tidak jujur, serta tidak memberikan penjelasan yang komprehensif kepada pengadu adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Fakta bahwa teradu 1 telah menerima dokumen SPPD pengadu pada tanggal 31 Agustus 2023 dari teradu 3 membuktikan bahwa para teradu telah mengetahui adanya dokumen SPPD pengadu jauh sebelum dilaksanakannya sidang pemeriksaan DKPP pertama, yaitu tanggal 15 Desember 2023. Pada sidang tersebut, para teradu menyatakan tidak pernah menerima dokumen SPPD pengadu. Sementara dokumen tersebut telah diterima dan diteruskan kepada pengadu video bukti P3. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 4 baru melakukan tindak lanjut keberatan pengadu atas tindak dibayarkannya uang perjalanan dinas pengadu setelah dilaksanakannya sidang pertama DKPP. Para teradu baru melakukan penelusuran terhadap dokumen SPPD milik pengadu setelah teradu 2 membentuk tim penelusuran pada tanggal 30 Desember 2023 atau 15 hari setelah sidang pemeriksaan pertama DKPP. Bahwa setelah dilakukan penelusuran pada tanggal 16 Januari 2024 ditemukan dokumen surat pertanggungjawaban atau SPJ surat perjalanan dinas milik pengadu yang diupload melalui link yang dikirim oleh tim keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Teradu 2 meminta teradu 1 selaku bendahara pengeluaran yang mempunyai wewenang membuka akses Google Drive dan terdapat BKO yang di dalamnya memuat data SPJ, SPD milik pengadu di Bawaslu Kabupaten Nia Selatan dari bulan Januari sampai dengan April tahun 2021. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai para teradu tidak profesional, tidak cermat, dan lambat dalam menindaklanjuti laporan pengadu. Seharusnya para teradu memiliki sense of responsibility terhadap keberatan pengadu dengan melakukan komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan prosedur, dengan tetap memperhatikan keharmonisan lembaga. Dengan tetap memperhatikan keharmonisan lembaga. DKPP juga perlu mengingatkan kepada para teradu terkait dengan pembayaran kekurangan hak keuangan perjalanan dinas pengadu agar dilakukan pelunasan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 4.1 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A dan huruf D, pasal 11 huruf C, pasal 15 huruf D, pasal 16 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1 DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan AKO. 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 4 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Ahmad Firdaus Nasution selaku staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 2 Ferry Mulyasi Egyan selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 3
Ampliatus Wau selaku staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 4 Ahmad Sidrik Nasution selaku staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 2 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 7. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu, dan teradu 4 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 8. Memerintahkan Kepala Sekretariat Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 3 paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Talolo, Idewa Kadek Wiarasaraka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suhendi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarasaraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan putusan perkara nomor 134/PKI/DKPP garis miring Romawi 12/2023. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo dan Bapak Idewa Kadek Wiarasaraka Sandi. Dipersilakan. Putusan nomor 134/PKI/DKPP/12 Romawi /2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 169-P-L-DKPP-11 Romawi /2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 134/PKI/DKPP-12 Romawi /2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1.1 pengadu, 1 nama Miren Kalabetme, pekerjaan lembaga mahasiswa _Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah FMPPT, alamat Babe RT RW 00-00 Desa Kelmabet, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 1. 2. Nama Pepinus Kiwak, pekerjaan lembaga mahasiswa _Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah FMPPT, alamat Nagal Jagama RT RW 00-00 Desa Nagal Jagama, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 2. Selanjutnya pengadu 1 sampai dengan pengadu 2 disebut sebagai para pengadu. Terhadap 1.2 teradu, 1 nama Rahmat Bagja, pekerjaan lembaga Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, alamat Jalan MH Tamrin nomor 14, Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Herwin JH Malonda, pekerjaan lembaga anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2.
3. Nama Guripa Telenggen. Pekerjaan lembaga anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, alamat Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Selanjutnya, teradu 1 sampai dengan teradu 3 disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para saksi, mendengar keterangan para pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4. Romawi pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban, keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak, terungkap bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, teradu 3 mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak secara online melalui sistem aplikasi Mister Bawaslu dengan melampirkan dokumen persyaratan termasuk diantaranya ijazah dan KTPL, vide bukti T3. Selanjutnya, tim seleksi calon anggota Bawaslu Zona 1 Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya melakukan penelitian berkas administrasi melalui aplikasi Mister Bawaslu dan menyatakan teradu 3 memenuhi syarat hasil penelitian berkas administrasi. Vide bukti T4. Teradu 3 dinyatakan lolos pada setiap tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi sebagaimana tertuang dalam 1. Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Bawaslu Zona 1, Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya tertanggal 22 Juni 2023. Vide bukti T5. 2. Pengumuman hasil tes tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak tertanggal 13 Juli 2023. Vide bukti T6. Dan 3. Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak tertanggal 31 Juli 2023. Vide bukti T7. Bahwa sebelum teradu 1 dan teradu 2 memilih dan menetapkan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Tengah masa jabatan tahun 2023-2028, teradu 1 dan teradu 2 terlebih dahulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan melalui metode Semi-Structured Group Discussion (SSGD) sebagaimana keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272 dan seterusnya tentang petunjuk teknis uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Panwasli Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028 tertanggal 28 Juli 2023. Yang selanjutnya disebut Juknis Uji Kelayakan dan Kepatutan, vide bukti T8, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Selain itu, teradu 1 dan teradu 2 melakukan penilaian terhadap inovasi dan program kerja masing-masing calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak. Pada tanggal 4 Agustus 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima tanggapan dan masukan masyarakat yang pada pokoknya menginformasikan bahwa teradu 3 diduga terindikasi sebagai anggota simpatisan atau anggota kelompok separatis _makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Puncak. Akan tetapi, terungkap fakta teradu 1 dan teradu 2 tidak pernah menerima surat tanggapan dan masukan masyarakat dikarenakan surat tersebut tidak dikirimkan secara langsung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bahkan, Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak segera menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan surat tanggapan masyarakat tersebut, meskipun surat tersebut ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menindaklanjuti surat tanggapan masyarakat tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kepada teradu 3 pada saat dilaksanakannya SSGD. Dalam klarifikasi, teradu 3 menyatakan tidak terindikasi atau terlibat sebagai simpatisan _anggota separatis _makar di Kabupaten Puncak, vide bukti T9. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah memberikan nilai hasil SSGD dalam aplikasi Mister Bawaslu, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penilaian terhadap inovasi dan program kerja calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, vide bukti T10.
Teradu 1 dan Teradu 2 memilih dan menetapkan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota terpilih seprovinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028 berdasarkan penilaian SSGD serta penilaian terhadap inovasi dan program kerja melalui rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan juknis uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, Teradu 1 dan Teradu 2 menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2610.1 dan seterusnya tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota seprovinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028 untuk Bawaslu Kabupaten Puncak terdapat nama Teradu 3 Fide Bukti T11. Pada tanggal 19 Agustus 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum melantik Teradu 3 sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak masa jabatan tahun 2023-2028. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima tanggapan dan masukan masyarakat yang pada pokoknya menyampaikan Teradu 3 diduga terindikasi sebagai anggota simpatisan anggota kelompok separatis makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Puncak tertanggal 4 Agustus 2023. Teradu 1 dan Teradu 2 menegaskan tidak pernah menerima surat tanggapan dan masukan masyarakat karena surat tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum bahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak segera menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan surat tanggapan masyarakat tersebut. Meskipun surat tersebut ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya lanjutkan. Menindaklanjuti surat tanggapan masyarakat, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi terhadap Teradu 3 saat SSGD. Dalam klarifikasi, Teradu 3 menyatakan tidak terindikasi, terlibat sebagai simpatisan, anggota separatis, makar di Kabupaten Puncak Fide Bukti T9. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan pengisian nilai hasil SSGD ke dalam aplikasi Mister Bawaslu, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penilaian terhadap inovasi dan program kerja calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Fide Bukti T10. Badan Pengawas Pemilihan Umum memilih dan menetapkan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota terpilih seprovinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028 berdasarkan penilaian SSGD serta penilaian terhadap inovasi dan program kerja melalui rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan juknis uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2610.1 dan seterusnya tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota seprovinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028. Untuk Bawaslu Kabupaten Puncak terdapat nama Teradu 3 Fide Bukti T11. Pada tanggal 19 Agustus 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum melantik Teradu 3 sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak masa jabatan 2023-2028. Bahwa pada akhir Agustus 2023 setelah pelantikan, anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028, Teradu 1 dan Teradu 2 memperoleh informasi dari media massa online terkait dugaan keterlibatan Teradu 3 sebagai anggota atau simpatisan kelompok separatis makar. Selain itu, terdapat surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Republik Indonesia nomor B/2733 dan seterusnya perihal penerusan surat dari HB Lino R. Sawaki tanggal 1 September 2023 terkait laporan dugaan adanya penyusupan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah terduga sebagai simpatisan anggota kelompok separatis makar terhadap NKRI atas nama Guripa Telenggen untuk diketahui dan menjadi pertimbangan dalam proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fide Bukti T13.
Menindaklanjuti surat Akuo teradu 1 dan teradu 2 memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui surat nomor 620 dan seterusnya perihal permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028 tertanggal 1 September 2023 untuk melakukan klarifikasi vide bukti T14. Dalam rangka memastikan dugaan keterlibatan teradu 3 sebagai anggota atau simpatisan kelompok separatis garis miring makar, teradu 1 dan teradu 2 mengirimkan surat kepada Badan Intelijen Negara dalam kurung BIN Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui surat nomor 592 dan seterusnya dan surat nomor 593 dan seterusnya perihal permohonan informasi tertanggal 30 Agustus 2023, video bukti T15. Pada tanggal 11 September 2023, teradu 1 dan teradu 2 menerima surat Kepolisian Republik Indonesia dengan surat nomor R/1991 dan seterusnya perihal dugaan calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai simpatisan garis miring anggota Operasi Papua Merdeka yang menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan Polda Papua dan Satgas Damai Kartens menyampaikan bahwa saudara Guripa Telenggen tidak terdata sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata dalam kurung KKB Papua. Pada tanggal 19 September 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kepada teradu 3 secara langsung dan virtual melalui aplikasi Zoom meeting yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, teradu 3 dan perwakilan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam klarifikasi, teradu 3 pada pokoknya menyatakan bukan anggota separatis garis miring KKB. Setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 20 September 2023, teradu 3 menyerahkan surat pernyataan, surat rekomendasi catatan kriminal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, kartu rumus sidik jari, dan kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTPL, video bukti T16 dan bukti T17. Bahwa untuk memastikan kembali dugaan keterlibatan teradu 3 sebagai anggota separatis garis miring makar dan perbedaan tanggal lahir dalam KTPL yang tercantum di aplikasi Mister Bawaslu, maka teradu 1 dan teradu 2 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk kembali melakukan klarifikasi terhadap teradu 3 sebagaimana surat nomor 671 dan seterusnya perihal permintaan pelaksanaan klarifikasi kepada teradu 3 tanggal 2 Oktober 2023, video bukti T18. Menindaklanjuti surat Akuo pada tanggal 10 Oktober 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kembali kepada teradu 3 yang dihadiri secara langsung dan virtual melalui aplikasi Zoom meeting oleh Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, teradu 3 dan perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam proses klarifikasi, teradu 3 menyampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Teradu 3 selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak mengurus KTPL sejak bulan Februari tahun 2023 dengan tempat kelahiran Mume tertanggal 2 September 1993. B. Teradu 3 selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak menggunakan KTPL dengan tanggal lahir 2 September 1993. C. Teradu 3 selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak melakukan pengisian secara mandiri terhadap seluruh berkas administrasi pendaftaran sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak melalui sistem aplikasi Mister Bawaslu, video bukti T19. Setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 19 September 2023 dan 10 Oktober 2023, teradu 1 dan teradu 2 melakukan pendalaman kembali atas dokumen yang telah disampaikan. Pada tanggal 19 Oktober 2023, Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengirimkan kajian hukum terhadap teradu 3. Selanjutnya, Biro SDM mempelajari
hasil kajian dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan Teradu 3 terbukti tidak memenuhi syarat usia. Pada tanggal 15 Desember 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan rapat pleno berkenaan dengan hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Teradu 3 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut. A. Teradu 3 selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan hasil klarifikasi tidak terbukti terdaftar sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata dalam kurung KKB mengacu pada surat Polri nomor R-1991 dan seterusnya perihal dugaan calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai simpatisan anggota Operasi Papua Merdeka. B. Berdasarkan pendalaman dan pencermatan terhadap KTPL Teradu 3 yang bersangkutan belum berusia 30 tahun pada saat tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028. C. Berdasarkan pengakuan Teradu 3 dan dokumen yang diterima, Teradu 3 tidak memenuhi syarat yakni berusia paling rendah 30 tahun pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 117 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan D. Berdasarkan hasil klarifikasi serta hasil pendalaman dan pencermatan terhadap dokumen, rapat pleno memutuskan Teradu 3 untuk dilaporkan kepada DKPP dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Puncak masa jabatan 2023-2028. Bahwa terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu 3 mengakui lahir pada tanggal 2 September 1993. Selain itu, Teradu 3 mengetahui syarat menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Puncak minimal 30 tahun. Bahwa sejak awal pendaftaran sampai dengan uji kepatutan dan kelayakan melalui Semi-Structural Group Discussion atau SSGD, Teradu 3 tidak memiliki itikad baik dalam menyampaikan data diri terkait dengan usia. Seharusnya Teradu 3 sudah menyadari kesalahan tersebut karena pada setiap tahapan seleksi yang bersangkutan diharuskan membawa dan memakai kartu peserta tes calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak. Sebagaimana diketahui, dalam kartu peserta tes tercantum data tempat dan tanggal lahir yang salah, yakni MUME _1993 _02 yang merupakan hasil dari unduhan pengisian data diri di aplikasi Mister Bawaslu, video bukti T12. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat Teradu 1 dan Teradu 2 telah bersikap responsif dalam menindaklanjuti permasalahan terkait dugaan keterlibatan Teradu 3 sebagai anggota separatis KNPB KKB OPM dengan bersurat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk memastikan keterlibatan Teradu 3. Selain itu, Teradu 1 dan Teradu 2 juga telah bersurat kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk mengklarifikasi Teradu 3. Berdasarkan hasil klarifikasi, Teradu 3 tidak terbukti terlibat dalam kelompok separatis KKB OPM. Hal tersebut dikuatkan dengan surat Polri nomor R-1991 dan seterusnya perihal dugaan calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai simpatisan anggota Operasi Papua Merdeka. Berkenaan dengan persyaratan usia pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Teradu 3 terbukti belum genap berusia 30 tahun, dalam kurung 29 tahun 9 bulan. Sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan pengadu sepanjang pokok aduan 4.1 tidak beralasan dan jawaban Teradu 1 dan Teradu 2 meyakinkan DKPP. Teradu 1 dan Teradu 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik sepanjang menyangkut permasalahan usia pada saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak
periode 2023-2028. Tindakan teradu 3 bertentangan dengan ketentuan pasal 9 dan pasal 11 huruf A dan C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan kepada terasudan terdua agar ke depan lebih cermat dalam memeriksa berkas dokumen yang diterima oleh tim seleksi sebelum menetapkan calon anggota Bawaslu Kabupaten Garis Kota. 4.4 Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi, kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengarkan keterangan pihak terkait dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu, serta para saksi, pengadu, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Para pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Teradu 1 dan teradu 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dan 5.4 Teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 Rahmat Bagja selaku Ketua Merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan teradu 2 Herwin J. Malonda selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 3 Guri Patelengeng selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Warsa Rakasandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Yulianto Sudrajat selaku masing-masing selaku anggota. Pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Warsa Rakasandi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing selaku anggota. Giliran berikutnya akan dibacakan putusan untuk perkara nomor 138/PKS/DKPP /Romawi 12/2023. Putusan ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo dan Bapak Muhammad Tio Aliansah. Dipersilakan. Putusan nomor 138/PKE/DKPP /12 Romawi /2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 169-P/L/DKPP/11 Romawi /2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 138/PKE/DKPP/12 Romawi /2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh
1 identitas pengadu dan teradu, 1.1 pengadu, 1 nama Ali Fahmi, pekerjaan lembaga pensiunan, alamat kompleks Lutfia Tunggal Blok G, Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu, 1 nama Muhammad Nur Arifin, pekerjaan lembaga Ketua KPU Kabupaten Banjar, alamat Jalan Sekumpul Ujung, Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2 nama Muhammad Rida, pekerjaan lembaga anggota KPU Kabupaten Banjar, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3 nama Rizky Wijaya Kusuma, pekerjaan lembaga anggota KPU Kabupaten Banjar, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4 nama Abdul Muthalib, pekerjaan lembaga anggota KPU Kabupaten Banjar, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5 nama Rusmilawati, pekerjaan lembaga anggota KPU Kabupaten Banjar, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan para saksi, mendengar keterangan para pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban, keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat dilakukan pemasangan tenda utama oleh pihak penyedia jasa sewa tenda, teradu 5 mendapat telepon dari seseorang yang mengaku ajudan Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Kemudian orang tersebut meminta nomor telepon teradu 1. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan teradu 1, kemudian teradu 5 memberikan nomor telepon teradu 1 kepada seseorang yang mengaku ajudan Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Selanjutnya, orang tersebut menghubungi teradu 1 dan mempertanyakan apakah terdapat door prize. Kemudian teradu 1 menerangkan bahwa akan terdapat pembagian door prize dalam kegiatan pembukaan kirap pemilu tahun 2024. Teradu 1 menerangkan bahwa pemberian sumbangan, dukungan, fasilitasi berasal dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Pemberian sumbangan, dukungan tidak diperbolehkan berasal dari bacalek, caleg, partai politik, peserta pemilu. Setelah pembicaraan selesai, masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA ketika para teradu sedang ketika para teradu sedang memantau pemasangan panggung, para teradu melihat terdapat barang dalam kurung kulkas berada di panggung. Berdasarkan informasi dari petugas yang melakukan pemasangan tenda, barang tersebut diantar oleh kurir jasa ekspedisi toko elektronik yang diletakkan langsung ke panggung utama yang sudah hampir selesai didirikan. Kurir tersebut mengatakan bahwa barang tersebut dikirim oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Pada tanggal 6 September 2023 dilaksanakan pembagian door prize di akhir kegiatan seremonial pembukaan kirap pemilu tahun 2024. Sekretariat KPU Kabupaten Banjar selaku panitia menyerahkan door prize kulkas kepada pihak terkait Awalia selaku PPK Kecamatan Tata Makmur. Para teradu berdalih tidak mengetahui penyerahan door prize karena setelah kegiatan seremonial pembukaan kirap, para teradu langsung melaksanakan makan siang bersama dengan stakeholder Kabupaten Banjar. Dalih para teradu tidak memasukkan kembali dan mengembalikan kulkas pemberian dari Ketua DPRD Kabupaten Banjar karena kulkas tersebut datang secara tiba-tiba dan para teradu tidak mengikuti kegiatan door prize tersebut. Para teradu membenarkan bahwa yang mendapatkan hadiah tersebut adalah PPK Kecamatan Tata Makmur. Pihak yang mendapatkan door prize dalam kegiatan pembukaan kirap adalah PPK, Forkopimda, partai politik, NGO, dan organisasi masyarakat. Kegiatan pemberian door prize dalam acara pembukaan kirap pemilu 2024 merupakan kesepakatan para teradu melalui rapat pleno sebagaimana tertuang dalam berita acara pleno nomor 361 dan seterusnya tertanggal 31 Juli 2023.
Para teradu mengetahui perencanaan kegiatan kirap pemilu tahun 2024. Para teradu dilantik pada tanggal 25 Juni 2023. Selanjutnya, para teradu melaksanakan kegiatan rapat persiapan kirap pemilu 2024. Kasubag dan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar mempresentasikan bahwa ada kegiatan kirap di Kabupaten Banjar yang merupakan agenda nasional. Sekretariat KPU Kabupaten Banjar melaporkan terdapat anggaran 50 juta untuk pelaksanaan kirap. Kegiatan tersebut akan melibatkan PPK, pelajar, Ormas, Forkopimda. Berkenaan surat menyurat permintaan dukungan ke pemerintah daerah Kabupaten Banjar atau instansi di luar pemerintah daerah Kabupaten Banjar telah disampaikan pada saat pelaksanaan rapat. Berdasarkan keterangan para teradu dan pihak terkait Kasubag Keuangan Umum dan Logistik PU Kabupaten Banjar tidak pernah terdapat dalam list berkenaan dengan permintaan sumbangan kepada DPRD Kabupaten Banjar. Pihak terkait Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar menerangkan tidak pernah menerbitkan surat permohonan sumbangan kepada DPRD Kabupaten Banjar. Selain itu, pihak terkait Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Banjar menerangkan dalam dalam RAB terdapat anggaran untuk pelaksanaan kirap namun tidak mencukupi. Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan penelusuran ke KPU Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil klarifikasi, para teradu menerangkan bahwa tidak pernah mengirimkan surat permohonan sumbangan kepada DPRD Kabupaten Banjar. Menurut pihak terkait, hal tersebut telah terjawab sehingga pihak terkait tidak melakukan penelusuran ke DPRD Kabupaten Banjar. Pada saat melakukan klarifikasi di KPU Kabupaten Banjar, pihak terkait Bawaslu Kabupaten Banjar telah menanyakan kepada teradu 5 mengenai persoalan barang kulkas yang diantar oleh kurir. Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Banjar menanyakan kepada teradu 5 apakah masih menyimpan nomor telepon dari pihak DPRD Kabupaten Banjar. Namun teradu 5 menjawab bahwa tidak terdapat nomor tersebut di handphone miliknya. Bahkan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Banjar meminta agar teradu 5 membuka dan memastikan terlebih dahulu nomor tersebut di handphonenya. Namun teradu 5 menjawab tidak ada. Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Banjar tidak melihat proses penyerahan door prize karena mengikuti perjamuan makan. Pihak terkait tidak mengambil kupon door prize. Pada saat itu pihak terkait hanya mengisi daftar hadir, sedangkan untuk kupon door prize diambil oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar. Pihak terkait mengetahui persoalan door prize melalui berita di media. Pihak terkait melalui proses sosialisasi sudah menghimbau agar tidak menerima hadiah dari pihak lain dalam kegiatan KPU. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengadu merupakan calon anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Partai Garuda. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan secara hukum dan etika. Tindakan teradu menerima door prize berupa barang yaitu kulkas dari sumber yang tidak jelas atau tidak diketahui merupakan tindakan yang melanggar etika. Teradu seharusnya menjaga kemandirian dengan tidak meminta bantuan apapun dari instansi lain, baik berupa barang maupun jasa. Seharusnya teradu menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan seefisien dan seefektif mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan kirap pemilu tahun 2023 dan tidak menggunakan jabatannya untuk meminta fasilitas maupun bantuan dari instansi lain. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 8 huruf B, huruf G, dan huruf H Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, serta para saksi pengadu, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Para pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,
memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu 1 Muhammad Nur Arifin selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Banjar. Teradu 2 Muhammad Ridho. Teradu 3 Rizky Wijaya Kusuma. Teradu 4 Abdul Muthalib. Teradu 5 Rusmilawati selaku anggota KPU Kabupaten Banjar sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewaka DPR Saraka Sandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan 2 tahun 2024 oleh Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Pitalolo, Idewaka DPR Saraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan putusan perkara nomor 140/PKI/DKPP /Romawi 12/2023. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Muhammad Tio Aliansah dan Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 140/PKE/DKPP /12/Romawi/2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 172/SL-DKPP/11 Romawi/2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 140/PKE/DKPP/12 Romawi/2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1.1 Pengadu nama Linda Happy Karisdagea, pekerjaan wira swasta, alamat Tanayau, RT 008 RW 004, Desa Banua Gea, Kecamatan Tuhem Berua, Kabupaten Nias Utara. Memberi kuasa kepada nama 1. Ronald Christian Pasaribu, 2. Ahmad Sururi Aziz, 3. Doni Ferdiansah, pekerjaan advokat pada LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan LBH Bara JP. Alamat Jalan Kimas Laing, Desa Matagara, Kecamatan Tiga Rasa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu. 1. Nama Hasyim Asyari, jabatan Ketua KPU Republik Indonesia, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Agus Arifin, jabatan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 35 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Petrus Hamonangan Panjaitan, jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara, alamat Jalan Goe Jalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Teradu 1 sampai dengan teradu 3 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan pengadu, para teradu dan pihak terkait. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3.
menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. DKPP berpendapat sebagai berikut. 4.3.1. Menimbang pokok aduan pengadu pada angka 4.1.1 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Teradu 1 bersama dengan pihak terkait menetapkan berita acara nomor 1590 garis miring SDM titik 12 BA garis miring 04 garis miring 2023 tentang penetapan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028. Tertanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU RI Beda Bukti T16 PT garis datar 1 bahwa terhadap berita acara nomor 1590 garis miring SDM titik 12 garis datar BA garis miring 04 garis miring 2023 Akuo. Teradu 1 kemudian menetapkan keputusan KPU nomor 1440 tahun 2023 tentang penetapan calon anggota KPU Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028 tertanggal 28 Oktober 2023. Bida Bukti T17 PT 7 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Teradu 1 dengan menetapkan pengumuman nomor 117 garis miring SDM titik 12 garis datar PU garis miring 04 garis miring 2023 tentang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028. Tertanggal 28 Oktober 2023 Bida Bukti P1 T18 T2 5 PT8 bahwa setelah ditetapkannya pengumuman nomor 117 dan seterusnya pada tanggal 28 Oktober 2023, Teradu 1 mendapatkan masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan status pengadu dalam keanggotaan partai politik. Adapun terhadap masukan masyarakat tersebut, Teradu 1 selanjutnya melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan tim seleksi. Namun Teradu 1 tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada pengadu. Hal tersebut dilakukan oleh Teradu 1 karena mempertimbangkan informasi pada sipol yang menyatakan bahwa pengadu masih tercantum sebagai anggota partai politik. Bahwa setelah Teradu 1 mengetahui adanya masukan masyarakat dan melakukan klarifikasi, kemudian Teradu 1 bersama anggota KPU RI yang lain, inkasu pihak terkait, kemudian menetapkan berita acara nomor 1593 garis miring SDM titik 12 BA garis miring 04 garis miring 2023 tentang perubahan atas penetapan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028. Bida Bukti T111 PT 11 bahwa setelah Teradu 1 menetapkan berita acara nomor 1593 dan seterusnya Akuo, Teradu 1 kemudian menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1533 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1440 tahun 2023 tentang penetapan calon anggota KPU Kabupaten Kota pada 87 provinsi pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028 tertanggal 29 Oktober 2023 Bida Bukti T112 PT15 bahwa pasca ditetapkannya keputusan KPU nomor 1533 tahun 2023 Akuo, Teradu 1 kemudian menetapkan pengumuman nomor 119 garis miring SDM titik 12 garis datar PU garis miring 04 garis miring 2023 tentang perubahan atas pengumuman nomor 117 garis miring SDM titik 12 garis datar PU garis miring 04 garis miring 2023 tentang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028 Bida Bukti T113 T2 garis datar 7 PT garis datar 13 bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa pengadu mengetahui namanya tercantum di dalam sipol. Pada bulan April 2023,
karena pengadu mengetahui akan ada penerimaan seleksi anggota KPU sehingga pengadu melakukan pengecekan data diri di dalam sipol. Terhadap hal tersebut, pengadu kemudian menghubungi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menghapus namanya di dalam sipol. Terhadap permintaan pengaduan Akuo, DPW Partai Kebangkitan Bangsa mengeluarkan surat keterangan nomor 608/DPW 12.02/4 Romawi /2023 tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya pengadu bukan atau tidak pernah menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa PKB Sumatera Utara di semua tingkatan, baik DPW, DPC, DPRT Partai Kebangkitan Bangsa Pide Bukti P15. Bahwa terhadap status nama pengadu di dalam sipol, pengadu tidak pernah meminta KPU untuk menghapus namanya di dalam sipol. Karena pengadu mengetahui jika partai politik yang bersangkutan in casu Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki kewajiban untuk menghapus nama pengadu pada sipol. Bahwa setelah mendapatkan surat keterangan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara, pengadu tidak pernah melakukan pengecekan pada sipol hingga dikeluarkan pengumuman nomor 119-12-PU-04-2023. Pengadu kemudian melakukan pengecekan kembali kepada sipol dan mengetahui bahwa nama pengadu masih tercantum di dalam sipol. Bahwa terhadap hal tersebut pengadu menghubungi DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara dan setelah 2 hari nama pengadu sudah tidak ada di dalam sipol. Bahwa terhadap keanggotaan pengadu dalam partai politik baru dihapus oleh PKB pada tanggal 6 November 2023. Sehingga pada saat pengadu akan dilantik statusnya masih menjadi anggota partai politik pada sipol. Bahwa mengingat ketentuan sebagaimana pasal 44 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2023 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan jelas menyebutkan bahwa KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota tim seleksi dan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dan atau pihak terkait. Faktanya, Teradu 1 tidak pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada pengadu. Dengan demikian, dalil aduan sepanjang pada angka 4.1.1 terbukti dan jawaban Teradu 1 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1 terbukti melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2023, junto pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 6 ayat 3 huruf A dan I, pasal 11 huruf C, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 4.3.2 Menimbang pokok aduan pengadu pada angka 4.1.2 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Teradu 1 menetapkan pengumuman nomor 117 dan seterusnya tentang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028. Vide bukti P1 T18 T25 PT8. Bahwa terhadap pengumuman nomor 117 dan seterusnya Akuo, Teradu 2 kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tugas nomor 1741 dan seterusnya tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya memberikan tugas kepada calon anggota KPU Kabupaten Kota terpilih untuk mengikuti pelantikan di Jakarta. Dan segala biaya yang berkenaan dengan surat tugas tersebut dibebankan pada Dipa KPU Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Vide bukti P2T26. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023, Teradu 1 menetapkan pengumuman nomor 119 dan seterusnya tentang perubahan atas pengumuman nomor 117 dan seterusnya tentang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota terpilih pada 87 kabupaten kota di 9 provinsi periode 2023-2028. Vide bukti T113 T27 PT13. Dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024
oleh Hedi Wuligito selaku Ketua Merangkap Anggota, Rana Dewi Pitalolo, Idewa KDWR Saraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan putusan terakhir untuk hari ini, yakni putusan perkara nomor 143/PKI/DKPP /Romawi 12/2023. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Muhammad Tio Aliansa dan Yang Mulia Bapak Idewa KDWR Saraka Sandi. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 143/PKI/DKPP/12 Romawi /2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 167 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 143/PKI/DKPP/12 Romawi /2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu, 1.1 pengadu, nama Febi Irianto, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Veteran RT 12 RW 004, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu 1, nama M. Hasbi, jabatan anggota Bawaslu Kota Palembang, alamat Jalan Mayor Santoso, Kelurahan 20 Ilir D3, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Kurniawan, jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, alamat Jalan Opi Raya Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Ardianto, jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Muhammad Sarkani, jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Mas Suryati, jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. 6. Nama Ahmad Nafi, jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 6. 7. Nama Rahmat Bagja, jabatan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, alamat Jalan MH Tamrin nomor 14 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 7. Nama Loli Suhenti, jabatan anggota Bawaslu Republik Indonesia, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 8. 9. Nama Puadi, jabatan anggota Bawaslu Republik Indonesia, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 9. 10. Nama Herwin J. Malonda, jabatan anggota Bawaslu Republik Indonesia, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 10. 11. Nama Toto Haryono, jabatan anggota Bawaslu Republik Indonesia, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 11. Teradu 1 sampai dengan teradu 11. Selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar keterangan para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan DKPP dalam, saya ulangi, 3. Kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. DKPP berpendapat. 4.3.1. Menimbang dalil aduan pada angka 4.1.1 yang pada pokoknya teradu 1 diduga tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang karena masih menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan saat mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa terhadap dalil aduannya, pengadu
mengajukan alat bukti berupa foto teradu 1 menjadi pembicara atau pemateri pada acara pendidikan kader Pratama PDI Perjuangan yang diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2022. Pada acara tersebut, teradu 1 mengenakan kemeja berwarna merah dan beratribut PDI Perjuangan di bagian dada kiri. Pengadu juga menyertakan alat bukti berupa fotokopi berita online www.linknews.co.id tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya menginformasikan bahwa salah satu pemateri pada pendidikan kader pertama di Kota Lubuk Linggau adalah teradu 1 selaku Badan Pendidikan dan Latihan atau Badiklat PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, Pida Bukti P6. Selain itu, pengadu juga mengajukan alat bukti berupa potongan video teradu 1 memakai baju atribut PDI Perjuangan saat menerima cindera mata pada acara pendidikan kader Pratama PDI Perjuangan di Kandus, Kota Palembang ini diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa teradu 1 mengakui dan membenarkan bahwa foto dan video yang diajukan dalam alat bukti pengadu adalah dirinya. Teradu 1 menerangkan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan mengundang dirinya menjadi narasumber dalam acara pendidikan kaderisasi Pratama di kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia Pida Bukti T1/3. Pada waktu itu, dirinya diundang dengan status sebagai Sekretaris DPD PA GMNI Sumatera Selatan yang mana saat ini sudah mundur dari kepengurusan tersebut setelah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Palembang. Namun teradu 1 membantah bila dirinya sebagai pengurus PDI Perjuangan dan tidak pernah memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Bantahan teradu 1 didukung dengan alat bukti berupa surat keterangan nomor 231/X DPD /19 B /11 Romawi /2023 tertanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa teradu 1 tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai dan tidak pernah membuat KTA. Pida Bukti T.12. Alat bukti lain, nomor induk kependudukan atau NIK, KTP dengan nomor milik teradu 1 tidak terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Pida Bukti T.1/1. Adapun baju kemeja merah berlogo PDI Perjuangan yang dipakai saat mengisi acara pendidikan kader pertama, teradu 1 menerangkan bahwa baju tersebut merupakan salah satu merchandise yang diberikan panitia kepadanya. Teradu 1 menggunakan baju tersebut dalam rangka menghormati panitia acara sekaligus menghormati audiens. Menurut teradu 1, tidak ada kewajiban narasumber memakai atribut partai karena di tempat lain pada acara yang sama dirinya pernah menggunakan baju yang tidak berlogo partai. Pida Bukti T1/7. Bahwa dalam keterangan di persidangan, saksi teradu 1 Susanto Aji selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan menyatakan, teradu 1 bukanlah kader PDI Perjuangan dan tidak pernah ber-KTA PDI Perjuangan. Menjadi narasumber dalam acara pendidikan kader pertama tidak harus anggota PDI Perjuangan, namun bisa juga dari luar PDI Perjuangan tetapi harus memiliki kapasitas. Saksi menunjuk teradu 1 selain karena pertimbangan memiliki kapasitas juga karena sebagai teman yang mana sebelumnya sama-sama aktif sebagai PA GMNI Provinsi Sumatera Selatan. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa sebelum menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang, teradu 1 bekerja sebagai pegawai non-ASN di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak nomor 814 dan seterusnya tertanggal 1 Juli 2020, nomor 814 dan seterusnya tahun 2021 tertanggal 4 Januari 2021, nomor 814 dan seterusnya tertanggal 3 Januari 2022, dan nomor 814 dan seterusnya tertanggal 2 Januari 2023. Pida Bukti T.16. Dalam persidangan, teradu 1 menjelaskan bahwa pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan termasuk di Setwan DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus netral, tidak berafiliasi pada partai politik tertentu.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP menilai tidak ada alat bukti yang meyakinkan bahwa Teradu 1 sebagai anggota atau pengurus di PDI Perjuangan. Terkait dengan baju berlogo partai yang digunakan Teradu 1 saat acara pendidikan kader pertama PDI Perjuangan, DKPP berpendapat bahwa lokus dan tempusnya sebelum Teradu 1 menjadi penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu 1 agar bersikap netral dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Fakta bahwa Teradu 1 memiliki kedekatan dengan pengurus PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan seawas sangka publik, Teradu 1 harus menjaga sikap dan jarak yang sama dengan semua partai politik peserta pemilu, termasuk PDI Perjuangan. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu 1 meyakinkan DKPP. 4.3.2 menimbang dalil aduan angka 4.1.2 yang pada pokoknya Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 diduga tidak profesional karena meloloskan Teradu 1 yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa benar Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Teradu 1 dan seluruh calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota untuk 3 wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2023. Video bukti T2/6. Hal ini sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Garis-Miring Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Garis-Miring Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023. Pada pasal 41 ayat 1 huruf A, pada pasal 41 ayat 1, aku menyatakan bahwa Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang disampaikan oleh tim seleksi. Artinya, bahwa Bawaslu Provinsi dalam proses pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota terbatas pada melakukan uji kelayakan dan kepatutan sepanjang diberikan tugas oleh Bawaslu. Adapun kewenangan Bawaslu adalah untuk memilih dan menetapkan Bawaslu Kabupaten Kota terpilih sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat 4 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 bahwa berkenaan dengan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, Bawaslu mengeluarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272 dan seterusnya tentang petunjuk teknis uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Garis-Miring Panwaslih Kabupaten Garis-Miring Kota masa jabatan 2023-2028 tertanggal 28 Juli 2023. Pada huruf A, penjelasan umum, angka 2, halaman 1, surat keputusan Akwo, Bawaslu menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penilaian kompetensi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Video bukti T.2/4. Teradu 2 sampai dengan 6 melakukan penilaian terhadap wawasan, pelibatan diri, wibawa, kerjasama, objektivitas, kecermatan, inovasi, dan program kerja calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 juga melakukan konfirmasi jika ada tanggapan masyarakat terhadap peserta calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Namun Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 tidak mendapatkan tanggapan masyarakat mengenai Teradu 1 termasuk mengenai aduan yang didalilkan pengadu. Setelah selesai melakukan penilaian uji kepatutan dan kelayakan, Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 mengirimkan hasil penilaian masing-masing melalui aplikasi Mister Bawaslu yang dikelola oleh Bawaslu.
Berdasarkan uraian tersebut, DKPP menilai tindakan Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatuhan terhadap Teradu 1 telah sesuai dengan hukum dan etika. Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 telah melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 meyakinkan DKPP. Teradu 2 sampai dengan Teradu 6 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.3. Menimbang dalil aduan angka 4.1.3 yang pada pokoknya Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 diduga tidak profesional dan tidak berkepastian hukum karena telah meloloskan dan melantik Teradu 1 yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang periode 2023-2028. Dalam persidangan, Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 menjelaskan bahwa benar Teradu 1 mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Kota Palembang dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan termasuk surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Video bukti T.3/3. Teradu 1 sudah mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi sebagai calon anggota Bawaslu Kota Palembang yang seluruhnya dilaksanakan oleh tim seleksi. Sejak tim seleksi menyampaikan calon anggota Bawaslu Kota Palembang sebanyak 2 kali jumlah calon anggota Bawaslu Kota Palembang, hingga masa uji kelayakan dan kepatuhan tidak dapat masukan dan tangkapan masyarakat atas nama calon anggota Bawaslu Kota Palembang M. Hasbi (Teradu 1). Selain itu, sebelum Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 melakukan rapat pleno penetapan anggota Bawaslu Kota Palembang terpilih, tim verifikator Bawaslu memastikan Teradu 1 tidak terdaftar sebagai anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar dengan melakukan pengecekan NIK atas nama Teradu 1 melalui Sipol. Hasilnya, Teradu 1 tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Video bukti T.3/9. Teradu 7 sampai dengan 11 tidak pernah menerima tanggapan dan masukan masyarakat baik sebelum, selama, dan sudah pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten Kota terhadap Teradu 1 sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang terpilih masa jabatan 2023-2028. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP menilai tindakan Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 meloloskan dan melantik Teradu 1 sebagai anggota Bawaslu Kota Palembang terpilih dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 telah menjalankan tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 meyakinkan DKPP. Teradu 7 sampai dengan Teradu 11 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Romawi kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengarkan keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, Teradu 5, Teradu 6, Teradu 7, Teradu 8, Teradu 9, Teradu 10, dan Teradu 11 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 M. Hasbi selaku anggota Bawaslu Kota Palembang terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik Teradu 2 Kurniawan selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Teradu 3 Ardianto. Teradu 4 Muhammad Sukarni. Saya ulangi. Teradu 4 Muhammad Sarkani. Teradu 5
Mas Suryati, Tradu 6, Ahmad Nafi, masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sejak putusan ini dibacakan. 4. Merehabilitasi nama baik Tradu 7, Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tradu 8, Loli Suhenti. Tradu 9, Pu Adi. Tradu 10, Herwin Ziha Malonda. Tradu 11, Toto Haryono, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 6, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua merangkap anggota, Sigri Setiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa KDWR Saraka Sandi, Muhammad Tio Aliansah, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua merangkap anggota, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa KDWR Saraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak Ibu, para pihak yang hadir dalam pembacaan putusan ini, baik yang hadir secara online maupun yang hadir di ruang sidang ini, atas nama DKPP, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Rabu 20 Februari 2024 dengan ini saya nyatakan ditutup.